Selamat malam dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam acara Night Call GBIB bersama saya Pendeta Jansen William Ripasa yang bertugas di GBIB Jemaat Hosiana Berau. Kita bersama akan tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Untuknya mari kita berdoa. Bimbing dan sertailah kami ya Tuhan dalam firman dan kebenaran-Mu yang menuntun kami, membimbing kami, mengajarkan bahkan memampukan kami untuk memperlakukan dalam perjalanan hidup beriman. Sertailah kami ya Bapa dalam naungan Roh Kudus-Mu, dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan sebagaimana dalam surat Yakobus pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 hingga pada ayatnya yang ke-13, yang demikian menyatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian bagian bacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dikala kita menyaksikan akan dua buah lilin, yang satu putih bersih, yang satu dengan bentuk yang kurang enak untuk dipandang mata, bahkan juga ada coretan-coretan pada sisi luarnya, maka sederhana yang satu tampil dengan baik, yang satu tampil dengan kurang menarik. Saudara, dalam bagian tersebut, manakala kita belajar dan memaknai tentang akan makna lilin tersebut, dalam suasana yang gelap, ketika mereka tampil dan hadir, maka dengan sendirinya akan memberikan terang itu sendiri. Bukan karena tampilannya, bukan karena bentuknya yang kurang menyenangkan untuk dipandang mata, namun kita bisa melihat mereka sama-sama memiliki nilai, sama-sama memberikan manfaat yang tidak lain adalah memberi terang dan berbagi terang sampai sumbu penghabisan. Mereka memiliki, boleh dan dikata adalah lilin ini tidak lain adalah punya nilai pengorbanan. Hingga pada intinya kita dapat mengatakan jangan pandang bentuknya, tapi lihatlah bahwa mereka memiliki kekuatan atau manfaat yang sangat dan sangat bernilai. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana juga dalam kitab Yakobus mengetengahkan bagi kita bersama tentang hal-hal yang praktis, yang merupakan pengajaran bagi setiap orang yang percaya, bagaimana mereka harus dan seharusnya mempraktekkan tentang terang imannya agar terbebas dari jerat hukum. Dalam mana kita melihat berbagai situasi dan kondisi yang ada, bahwa sesuatu yang dilakukan pasti akan memiliki sebuah upah atau konsekuensi sebagai bentuk dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.
Dalam mana saudara, ketika kita melihat bagaimana Yakobus membahas masalah yang lazim dan sering terjadi di tengah-tengah jemaat, yaitu sikap yang menempatkan hukum yang benar, yang harusnya tanpa memandang tidak lain adalah muka, tidak memandang akan pilih kasih. Dengan gamblang ia mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus seyogianya tidak perlu memandang muka. Mengapa Rasul Yakobus, saudara, begitu prihatin dengan masalah memandang muka di dalam jemaat dalam kaitannya dengan hukum? Karena memandang muka sebagaimana pilih kasih itu merupakan tidak lain adalah penentangan terhadap hukum Kristus, dan orang Kristen yang seyogyanya tidak seharusnya melakukan hal yang sedemikian. Sederhana kata, dikala orang memandang muka akan menghilangkan nilai kebebasan, akan menghilangkan yang adalah nilai sebuah kemerdekaan bagi seseorang. Sebaliknya, ketika ia tidak memandang muka, maka ia akan membuka ruang kemerdekaan bagi seseorang tersebut hingga ia bisa mengekspresikan tentang hidup dan memaknai tentang hidup yang Tuhan berikan. Sebab hukum yang Tuhan Yesus berikan, Bapak Ibu dan Saudara, adalah hukum kasih. Yang perlu digarisbawahi bahwa hukum yang diberikan harus dikaji dalam ataupun menurut konteksnya. Sebagaimana dikatakan, ketika hal membunuh tapi tidak berzina, atau sebaliknya manakala dia berzina tapi tidak membunuh, maka kedua-dua hal tersebut atas perlakuan yang terjadi tetap menyentuh yang tidak lain adalah sisi hukum positif yang kita kenal bersama, bahwa ada hukum yang berlaku di suatu wilayah atau negara dengan undang-undang yang berlaku. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, surat Yakobus dalam mana ia mengetengahkan tentang bagaimana mempotret akan kehidupan Yesus yang penuh dengan belas kasih, sebagaimana ia adalah Allah yang menjadi penegak hukum ilahi dalam kehidupan manusia. Ia merangkum Bapak Ibu dan Saudara sebagaimana perintahnya yang tidak lain adalah menjadi payung hukumnya. Apa dia tidak lain adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dalam bagian ini, maka mau menyatakan bagaimana perintah ini menjadi bagian yang harus dan terus dikerjakan dalam kehidupan setiap orang. Saudara, kita tidak dapat mencapai standar yang absolut, atau boleh dikata kita tidak dapat mengukur segala sesuatu menurut kacamata kita. Tetapi Yakobus memberitahukan kepada kita bagaimana bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih, sehingga kita mampu untuk belajar menunjukkan belas kasih kepada orang lain di dalam kehidupan keseharian kita. Hal memandang muka, sebagaimana dalam bagian bacaan kita, manakala itu dikedepankan, tentu akan mematahkan akan semangat mengasihi. Sebagaimana ketika itu dikedepankan, maka ini akan menjadi konsumsi bagi diri sendiri, manakala akan memberikan dampak bagaimana ia menyangkal identitas tidak lain adalah sebagaimana warga kerajaan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, sebab standar atau boleh dikata asas penghakiman yang Allah berikan bagi kehidupan manusia menjadi standarnya adalah ketika manusia harus mengasihi sebagaimana seperti dirinya sendiri. Sebab ketika kita tidak mampu melakukannya Bapak Ibu dan Saudara, maka ada satu kerinduan yang harus kita bawa. Jika kita sepenuhnya mau berserah untuk hidup dalam dan bersama dan selalu berusaha bagaimana menghadirkan kasih itu sendiri sebagaimana kita mengasihi orang lain. Teristimewa bagaimana kita belajar mengasihi. Maka ini akan kita dapat tampilkan dalam kehidupan kita. Saudara, tentu akan membawa semangat akan kasih itu sendiri. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu dan Saudara akan yang namanya penghakiman. Toh justru kita juga akan berjumpa dengan hal yang sedemikian kelak. Maka ini akan memberanikan bagi kita bahwa kita akan menerima belas kasihan Allah. Sebab umat yang dimerdekakan, sebagaimana kita
atas hukum yang Tuhan nyatakan bagi kita, yang sebagaimana saya katakan tadi menjadi payung dalam kehidupan setiap orang. Ketika itu dilakukan, maka itu harus menjadi pola hidup yang mampu menghidupkan orang lain. Tentu apa yang menjadi refleksi bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dikala kita melihat atau memandang muka, sebagaimana melihat tentang gaya penampilan, jabatan, status, dan kedudukan seseorang, tentu membuat orang lain itu ketika ia diperlakukan akan menjadi orang yang dianggap istimewa. Akan berbeda bila mana kita memperlakukan bagi mereka yang tampil kurang enak untuk dipandang mata, bahkan juga tampilan yang lusuh, sebagaimana lilin yang saya nyatakan di awal tadi. Harusnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak menilai akan apa yang menjadi tampilan sebagaimana memandang muka, tapi bagaimana masing-masing setiap kita harus dapat memberikan sebuah bagian, tidak lain adalah kasih itu sendiri. Karena manakala dikatakan dalam bagian bacaan firman Tuhan bagi kita bahwa berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi. Mau mengatakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana ketika kita melakukan, menyatakan sesuatu, bahkan perkataan kita, bahwa apa yang kita sampaikan adalah sebuah kesaksian yang benar-benar memberikan kehidupan bagi orang lain, bukan justru sebaliknya. Karena apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita katakan, segala sesuatu ketika itu dinyatakan dengan kebenaran, maka itu akan memberikan kemerdekaan bagi kehidupan orang lain. Maka darinya, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian, sebagaimana juga kita meyakini bahwa Tuhan memilih kita tidak dengan pilih kasih. Dia tidak mengangkat kita menjadi umatnya karena jabatan yang kita punya. Dia juga memberikan kepada kita identitas bukan karena kekayaan yang kita miliki, bukan karena semata-mata kebaikan kita, tapi karena kasih-Nya yang tidak pernah memandang muka. Kalau Tuhan saja tidak memandang muka kepada manusia, mengapa kita juga tidak melakukan hal yang sama? Mengapa kita masih memperlakukan sesama kita dengan melihat jabatan, kekayaan, dan penampilan? Tentu saja melalui firman Tuhan memberikan ruang bagi kita bersama. Ada ruang yang harus kita berikan, dapat membahasakan bagaimana hukum kasih yang Tuhan berikan. Karena hukum, Bapak, Ibu, dan Saudara, selalu memberikan konsekuensi dari atas apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat. Bahkan akhirnya ia pun harus dipertanggungjawabkan. Saudara, ada sebuah kisah sebagaimana ada seorang yang berpakaian lusuh masuk ke sebuah showroom mobil. Suatu hal yang aneh, sekalipun para karyawan sudah mengetahui bahwa ia pasti orang yang tidak layak, karena dilihat dari bentuk penampilan, ia tidak layak untuk dapat membeli akan produk yang ditawarkan karena tampilannya. Tetapi ada seorang pelayan atau karyawan yang punya loyalitas yang sangat baik, sama seperti ia lakukan kepada para pengunjung yang lain. Ia lakukan tanpa memandang muka. Kemudian ada seorang pengunjung showroom tersebut melihat dan bertanya, "Mengapa engkau memperlakukan layaknya seorang pelanggan yang istimewa?" Kata karyawan itu, "Tugas saya bukan untuk menilai orang yang datang ke dalam showroom kami, tetapi tugas saya hanya melayani dengan sebaik-baiknya, siapapun dia." Maka ini akan memberikan bagian bagi kita bersama untuk mengingat bahwa hukum kasih untuk selalu memerdekakan harkat hidup sesama
manusia. Saudara, sebagaimana Matius 7 ayatnya yang kedua menyatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita terus dan terus membahasakan akan hukum kasih untuk saling memerdekakan, hukum yang memerdekakan dengan segala ketulusan hati kita untuk selalu dan mana berbuat dan berkarya tanpa memandang muka, agar nama Tuhan selalu dan dimuliakan. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita di dalam setiap kehidupan, bahkan malam yang selalu menjadi bagian bagi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kepadamu ya Tuhan, dalam segala kebaikan yang selalu Tuhan sertakan sampai dengan malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menuntun kami untuk selalu dan membahasakan menjadi payung kehidupan kami, sebagaimana hukum yang adalah hukum kasih yang harus kami nyatakan tanpa memandang muka. Karena apa yang kami pakai untuk menjadi ukuran kami bagi orang lain, maka itu kelak juga akan terpakai, akan dikenakan juga pada diri kami. Mampukan kami ya Tuhan, agar ketika hukum yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, sebagaimana hukum kasih, akan memberikan nilai kehidupan dan punya nilai, sebab Engkau menilai kami bukan karena paras, bukan karena tampilan lahiriah kami, tapi yang tidak lain adalah tampilan hati kami, sesuatu yang teramat dalam. Yang olehnya ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah. Dalam segala tugas tanggung jawab, berikan mereka hikmat selalu, bahkan terkhusus di tengah situasi masa pandemi COVID-19, bahkan juga Omikron yang semakin berkembang marak di seluruh persada ini ya Tuhan. Biarlah kasih dan serta Tuhan memberkati bagi setiap para garda terdepan, khususnya juga para tim medis, baik para dokter, perawat, yang selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap mereka yang terkena dampak pandemi COVID. Yang untuknya juga ya Tuhan, bagi mereka yang sakit, bahkan dalam kelemahan tubuh, Tuhan tetap ada jamah mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang selalu berbagi kasih atas orang-orang yang mereka kasihi di tengah kelemahan mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit, melalui perjumpaan mereka dalam doa, maupun sebagaimana kami dalam doa kami bagi siapapun mereka, dimanapun berada di tengah-tengah kelemahan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB, para pimpinan kami. Tuhan ada memberkati mereka di dalam segala tugas tanggung jawab, dalam kerja dan layan mereka, dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan bersama dengan kami yang ada di jemaat induk, bahkan juga mereka yang ada di bakal jemaat, bahkan yang ada di pos-pos Pelkes, setiap kami yang Tuhan percayakan mengemban tugas panggilan pelayanan, biarlah semuanya kami mohon Tuhan tetap memberkati kami, mampukan kami selalu ya Tuhan untuk menyatakan sebagaimana hukum yang memerdekakan, sebagaimana hukum kasih yang menjadi payung kehidupan yang Tuhan beri untuk menyatakan dalam segala tanggung jawab di dalam hidup dan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Untuknya juga kami berdoa ya Tuhan untuk segala kehidupan kami, bagi mereka dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan mereka, apapun dalam situasi yang mereka alami, Tuhan selalu menjaga dan memelihara dan menaungi mereka, agar Tuhan selalu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi mereka, sumber pendamping bagi mereka, penolong yang sejati, sebagaimana Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah dan sumber kasih kami. Kami juga menyerahkan akan
tenaga multimedia dari Night Call GPIB yang selalu mengupayakan yang terbaik agar kegiatan Night Call ini, bahkan juga Morning Call, bahkan juga radio digital yang semuanya tetap dan boleh membawa, memperdengarkan baik secara visual akan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan tetap ada dan memberkati, berikan mereka hikmat di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah mereka dapat mengemban dengan penuh loyalitas. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan akan kehidupan kami, malam yang menjadi bagian untuk kami beristirahat. Tuhan menjaga, dan hari esok kami tetap dibangunkan dengan melihat dan menyaksikan akan hari yang baru untuk kami kembali menata, mengisi dalam kerja dan layan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian acara Night Call GPIB pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita.